Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alham Falo Baskoro. Nomor induk mahasiswa saya 2020-277. Moto hidup saya adalah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Akibat Hukum Putusan Hakim yang menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan penuntut umum yang disusun oleh Saudari Hendrika Beatrix Aprilia Ngape dengan nomor akreditasi 25 79 9983. Masalah korupsi dan narkotika sebenarnya bukanlah hal yang baru dalam persoalan hukum. Hal tersebut dibuktikan dengan maraknya kasus korupsi dan kasus narkotika yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dan Badan Narkotika Nasional atau BNN, Kejaksaan, Kepolisian, serta aparat penegak hukum lainnya dalam memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana narkotika, serta mengungkapkan beberapa kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tinggi di Indonesia dan kasus narkotika yang melibatkan para remaja dan para pesohor di Indonesia tentu mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Satu, surat dakwaan. Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya penuntut umum membuat surat dakwaan pasal 140 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan pasal 143 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pada prakteknya, surat dakwaan ada 5 bentuknya. A. Surat dakwaan bentuk tunggal atau biasa. B. Surat dakwaan bentuk alternatif. C. Surat dakwaan bentuk primer dan subsidiar. D. Surat dakwaan bentuk kumulatif. E. Surat dakwaan bentuk kombinasi atau campuran. Kedua, hakim. Hakim merupakan pilar utama dan mempunyai peran penting dalam proses peradilan. Hakim dianggap mengetahui seluruh hukum, sehingga hakim tidak boleh menolak perkara yang diberikan kepadanya atau yang biasa dikenal dengan asas ius curia novit, sehingga apapun putusan hakim harus dianggap benar sampai ada putusan hakim yang lebih tinggi yang menyatakan sebaliknya atau res judicata pro veritate habetur. Seorang hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat dan dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat sebagaimana yang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Kode etik dan perilaku hakim termuat dalam keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pada angka 4 dinyatakan bahwa hakim harus bersikap mandiri dalam penerapannya. 3. Akibat hukum atas putusan hakim di luar surat dakwaan penuntut umum. Putusan hakim atau vonis sejatinya diadakan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa dalam bingkai tegaknya hukum dan keadilan. Para pencari keadilan tentu saja berharap bahwa putusan seorang hakim benar-benar memenuhi rasa keadilan masyarakat atau sense of justice. Pengertian putusan pengadilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan 1.
putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Jenis-jenis putusan hakim dalam perkara pidana ada 3, yaitu 1. Putusan bebas. Berdasarkan penjelasan di atas, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 191 Ayat 1 KUHP menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim di atas. Atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum secara pidana. Jadi, putusan bebas bersifat negatif sebab putusan itu tidak menyatakan terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, melainkan kesalahan terdakwa tidak terbukti. 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat dilihat dari perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Misalnya, karena pengaruh daya paksa atau terdakwa mengalami kelainan mental atau melaksanakan ketentuan undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, atau dengan kata lain, pada putusan jenis ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dipidana oleh karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana. Ketiga, putusan pemidanaan. Pada hakikatnya, putusan pemidanaan merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang dilakukannya sesuai dengan amar putusan. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat bukti yang sah serta fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi, hakim tidak melanggar pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Berdasarkan jenis-jenis putusan di atas, jika putusan hakim di luar surat dakwaan penuntut umum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum karena tidak sesuai dengan muatan pasal 197 ayat 1 huruf C KUHP dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 321 K/Pidana /1983 tanggal 26 Mei 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 694 K/Pidana /1984 tanggal 15 Mei 1994 mengakibatkan putusan tersebut batal demi hukum. Kesimpulan. 1. Putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan berakibat putusan tersebut batal demi hukum karena sesuai dengan asas litis contestatio bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan bagi hakim. Yang kedua, putusan hakim yang menjatuhkan putusan di luar surat dakwaan penuntut umum dinyatakan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf C Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang kemudian ditegaskan pada pasal 197 ayat 2 KUHP dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 321 K/Pidana /1983 tertanggal 26 Mei 1984 dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 694 K/Pidana /1984 tertanggal 5. Nah, itu tadi presentasi singkat dari saya. Saya sadar masih banyak kekurangan dalam presentasi ini. Maka saya sangat berterima kasih apabila Bapak atau Ibu dosen mau memberikan sepatah dua patah kata kepada saya untuk pengembangan saya ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.